mendengarkan podcast ini. Dari pembahasan sebelumnya kita temukan dua versi pembenaran. Pertama, dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat yang tertulis di hati. Ini hanya bagi orang-orang yang tidak memiliki Taurat atau yang disebut bangsa-bangsa lain. Dan teks asli bangsa lain sebenarnya ini artinya kafir, saudara. Sebenarnya kata ini kurang enak didengar, tetapi itulah faktanya. Bagi orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi itu disebut sebagai bangsa tak bersunat, ya, bangsa kafir. Jadi yang pertama, kita temukan dua versi ini. Yang pertama adalah dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yaitu orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil, yang bukan umat Israel, yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Taurat. Mereka ini bisa dibenarkan, saudara. Ini kalau bangsa lain, ini orang percaya, saudara. Ini dibenarkan karena melakukan Taurat. Tetapi yang ini dibenarkan karena iman. Nah, masalahnya kita harus tahu bahwa iman di sini bukan sekedar aktivitas nalar percaya, tapi tindakan. Kalau di sini orang mengasihi sesama seperti diri sendiri, ketika orang bertelanjang dia beri pakaian, ketika orang lapar dia beri makanan, itu perbuatan yang diperhitungkan bagi Tuhan. Mereka bisa masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Ini dibenarkan. Ini Roma 2:13 mengatakan itu, kita nggak ngarang. Kalau ini dibenarkan karena iman, yaitu jika hidup mereka dalam penurutan terhadap kehendak Allah seperti Abraham. Jadi kalau hidup mereka tidak dalam penurutan kepada Allah seperti Abraham, nggak bisa. Nah, dua-duanya ini, saudaraku, bisa dibenarkan karena salib. Karena salib. Kalau tidak ada salib, semua masuk neraka nih. Nah, Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, menang dan bangkit. Tuhan bisa menjadi hakim. Nggak kebayang kalau Tuhan Yesus tidak menang, tidak ada hakim. Semua binasa. Nggak ada penghakiman. Nggak ada hakimnya. Dan ternyata Allah Bapa sudah mempercayakan kepada putra tunggalnya penghakiman itu. Jadi kalau kalah, nggak ada penghakiman, semua binasa. Tapi karena Tuhan Yesus menang, dia menjadi hakim dan bisa menghakimi ini. Dihakimi menurut perbuatan. Mungkin ada berkata, Pak, ini kok tidak dibenarkan karena Taurat. Tidak bisa orang dibenarkan karena Taurat. Itu untuk ini. Untuk ini. Ini yang mengenal Taurat, yang mengenal Allah. Supaya tidak membangun keberimanannya dalam Taurat seperti agama Yahudi atau agama-agama pada umumnya. Kamu biar melakukan hukum Taurat dan membangun keagamaanmu berdasarkan Taurat, sia-sia. Karena salib engkau kubeli. Sekarang kamu bukan diatur Taurat, tapi aku yang mengatur. Seperti Abraham tidak punya Taurat, tapi kuatur. Dan kalau kau bisa kuatur, baru kuanggap kamu benar. Jadi jangan berpikir dibenarkan itu kalau untuk orang Kristen dianggap benar dan mudah masuk surga. Zaman anugerah itu bukan zaman orang mudah masuk surga. Zaman anugerah artinya zaman di mana hadir seorang juru selamat yang memikul semua dosa dunia. Itu artinya. Zaman anugerah bukan zaman mudah masuk surga, tapi zaman di mana peluang masuk surga disediakan. Bukan zaman mudah masuk surga.
Justru zaman anugerah, zaman sukar masuk surga. Karena tersedia kehidupan sebagai keluarga kerajaan. Zaman anugerah, zaman sekolah, school of life. Di mana orang-orang yang dipilih sebagai umat pilihan diperkenan untuk sekolah kehidupan masuk kepada kemuliaan bersama dengan Kristus. Untuk itu harus dikembalikan dulu kemuliaan Allah yang hilang. Dan kalau mereka hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah sampai titik tertentu, Allah berkata ini yang benar. Nah, konsep selama ini dibenarkan artinya dianggap benar lalu mudah masuk surga. Nggak ada. Di sini Taurat dianggap sudah nggak berlaku. Salah. Tuhan Yesus memikul salib itu menunjukkan ketaatan yang sempurna. Ia datang bukan meniadakan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapi Taurat. Taurat digenapi dengan sempurna. Dan Bapak Ibu tahu inti Taurat itu apa? Kesucian Allah. Ketika Tuhan Yesus memenuhi hukum Taurat, itu jangan dibayangkan bahwa Tuhan Yesus memenuhi hukum Taurat seperti konsep Taurat yang dipahami Israel. Seperti Taurat yang dipahami oleh bangsa Israel. Yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus itu Taurat yang disempurnakan. Yang sentralnya Allah sendiri. Maka Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Aku datang bukan untuk meniadakan, menggenapi, memenuhi. Artinya penafsiran terhadap Taurat itu ku beritahu secara benar. 2, artinya aku memenuhinya setelah ku tafsirkan dengan benar. Aku lulus. Setelah aku lulus, kamu harus nurut. Kalau kau percaya padaku, kau nurut. Bagaimana kamu hidup seperti aku hidup. Dan kalau kamu hidup seperti aku hidup, baru kau kubenarkan. Ini akan menjadi revolusi yang benar. Saya tidak tahu bagaimana orang-orang mengajarkan dengan anugerah seakan-akan ada kemudahan masuk surga. Anugerah terletak di salib. Dengan anugerah itu semua dosa dipikul. Dia bisa jadi hakim. Dia bisa menghakimi manusia. Dan yang dipandang oleh Tuhan Yesus melakukan sesuatu untuk dirinya, boleh kamu masuk surga. Karena kau telah berbuat baik padaku. Aku berhak bahwa kau masuk ke surga. Lalu kalau ada orang protes, tapi dia punya dosa Pak. Ku benarkan. Dibenarkan bukan berarti tidak berbuat salah. Itu pelajaran yang lalu. Pasti tidak sempurna. Anda pikir Abraham dibenarkan tidak punya salah? Bergundik-gundik dia. Tahu? Apalagi kalau nanti kita belajar soal Daud yang berkata berbahagialah orang yang dibenarkan. Daud sendiri nggak punya salah. Tangannya berdarah, maka dia tidak boleh bangun bait Allah. Dia ambil istri orang. Pada saat dia masih berstatus istri, dia bunuh suaminya. Tapi dibenarkan. Karena Daud punya hati yang mengasihi Tuhan. Abraham punya ketaatan kepada Tuhan. Kok gitu Pak? Alkitab ngomong gitu, lu mau ngajarin apa sama orang? Ini gue kasih tahu begitu. Wah kalau begitu enak. Oh kamu gak enak. Kalau kamu dibenarkan tidak seperti umat perjanjian lama, tidak seperti orang kafir, kamu dibenarkan harus dengan pola pembenaran sesuai Alkitab. Abraham polanya. Nah saya gak ngerti bagaimana orang memandang pembenaran itu kemudahan ke surga. Salah itu. Keliru. Dibenarkan artinya diakui benar. Jadi bayangan kita itu saudara, pokoknya dosa dipikul kita ini sudah beres semua. Kalau cuma begitu mereka di luar Kristen pun juga sebenarnya dosanya dipikul oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan universalisme loh. Selalu semua boleh masuk surga, dihakimi. Karena dia bisa jadi hakim. Kalau dia gagal tidak bisa jadi hakim. Suka-suka Tuhan kalau Tuhan berkata, ketika aku lapar kau berikan aku makan. Ketika aku bertelanjang kau berikan aku pakaian. Ketika aku haus kau berikan aku minum. Masuk bersamaku. Suka-suka dia. Wah kalau berusaha mau ikut-ikut begitu. Itu untuk mereka yang berkata, kapan kami melihat Tuhan bertelanjang, kami beri pakaian. Kapan kami lihat Tuhan lapar, kami kasih makan. Kalau orang Kristen mah gak ngomong begitu. Udah tahu, udah membaca Injil. Dia tahu perbuatan baik untuk Tuhan. Kalau orang percaya harus memiliki penurutan terhadap kehendak Allah.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham itu dulu bergaulnya dengan Allah anak. Bergaul dengan Elohim yang diberi nama Yahweh yang menyatakan diri. Itu Tuhan Yesus. Sekarang kita bergaul dengan Tuhan Yesus. Kita menuruti apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki? Ikutlah aku. Serupa dengan aku. Lakukan kehendak Bapa. Jika benar demikian, itu percayamu. Tapi ini pernik-perniknya luar biasa. Nah, paralel dengan pembenaran ini juga ada versi keselamatan. Keselamatan di luar Injil, yaitu mereka yang melakukan perbuatan kasih, sehingga dibenarkan dan diperkenankan untuk masuk dunia akan datang, sebagai anggota masyarakat. Sedangkan versi kedua, bagi umat pilihan, keselamatan yang memuat anugerah dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Keselamatan versi kedua ini memuat potensi atau kuasa yang diberikan kepada mereka yang menerima Yesus untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, pembenaran oleh iman ini hanya berlaku bagi mereka yang mendengar Injil, yang hidup di zaman anugerah. Pembenaran ini oleh iman tidak didasarkan pada perbuatan yang didasarkan pada hukum, tetapi didasarkan pada perbuatan tindakan dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau di sini, saudaraku, di sini ukurannya baik. Di sini ukurannya berkenan. Kalau sampai ini dibantah, saya nggak tahu konsep keselamatan yang kau miliki macam apa. Ini yang benar. Di sini Taurat tidak ditiadakan, tapi digenapi. Dalam hal ini inti Taurat. Kalau yang di sini bangsa lain hanya mengerti bagaimana mengasihi sama manusia seperti dirinya sendiri, tapi yang di sana mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Hebat saudaraku. Makanya mereka boleh masuk dalam keluarga kerajaan. Wah, kalau begitu ke surga gampang. Ke surga nggak gampang, bro. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, ini nggak gampang. Pada umumnya orang egois, mengasihi diri sendiri secara kodrat dosa. Secara kodrat namanya, egoisme. Pada umumnya. Ini jangan Anda pikir orang-orang di luar Injil nggak bisa buat ini. Jangan picik, mereka bisa mengasihi sama. Tapi yang di sini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Sehingga ketika mengasihi sama seperti dirinya sendiri, semua digerak oleh nurani ilahi. Di sini orang-orang yang menemukan kemuliaan Allah. Tidak mungkin orang yang dibenarkan kualitasnya rendah. Orang yang dibenarkan itu orang yang kualitasnya sudah tinggi. Penyesatan sekarang ini sudah hampir nggak bisa diperbaiki di banyak gereja. Seakan-akan orang Kristen dengan nalarnya berkata, aku percaya selamat. Tuhan berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Sekarang kalau saudara memandang bahwa dibenarkan itu artinya dianggap benar, lalu bisa masuk surga dengan mudah. Lalu firman Tuhan yang mengatakan, berjuanglah masuk jalan sempit, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Aku berjuang. Dan seterusnya nggak berlaku. Saya sampai ingin mengatakan itu sesat, tapi kayaknya nggak boleh terlalu kasar. Tapi itu sesat sebenarnya. Membuat tujuan jadi gagal. Suatu hari nanti, saudara, penghakiman itu bisa dilakukan karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Ini bukan pandangan universalisme ya. Kita menentang pandangan universalisme yang mengatakan bahwa semua orang kan masuk surga. Enggak. Walaupun Tuhan Yesus mati untuk semua orang, tetapi penghakiman tetap dilangsungkan. Kita meyakini adanya penghakiman oleh Tuhan Yesus, hakim yang adil, yang menentukan sebagian orang masuk surga dan sebagian lain masuk neraka berdasarkan perbuatan masing-masing individu. Jadi sekelompok orang ini berdasarkan perbuatan baiknya, nggak mengenal Allah, nggak mengenal Taurat, tapi ketika dia berbuat baik, lalu sang Maharaja berkata, kau lakukan untukku. Tapi yang ini 2 Korintus 5, 9, 10 berkenan. Aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu bukan sekedar melakukan hukum. Jadi jangan saudara pikirkan Tuhan Yesus itu memenuhi hukum Taurat itu seperti hukum Tauratnya bangsa Israel. Dia tafsirkan benar dulu, plerosai artinya his teachings come true. Pengajarannya datang dengan benar. Ditafsirkan mengasihi itu apa?
Membunuh itu bukan hanya menghabisi nyawa orang, membenci juga sudah membunuh. Itu karakter Allah loh saudara. Itu yang dikenakan Tuhan Yesus. Namanya Torah itu Torah itu law, hukum. Jadi Tuhan itu hukumnya, Allah Bapa itu hukumnya. Tuhan Yesus telah melakukannya itu. Kalau umat perjanjian lama tidak bisa dialog dengan Tuhan karena belum diberi Roh Kudus secara permanen, mereka melakukan hukum dalam batas tertentu yang buat manusia tetap beradab. Tapi mereka tidak bisa mencapai kesucian Allah. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyisakan orang-orang yang dapat diselamatkan. Pribadi-pribadi yang tidak membahayakan bagi sesamanya. Itu orang-orang di luar Injil sana. Mereka diperkenankan masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Dan orang-orang seperti ini ada di seluruh belahan dunia. Sedangkan bagi mereka yang menerima Injil, yang dirancang untuk menjadi anggota keluarga Allah, atau dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka harus memiliki iman. Dan iman itu bukan sekedar persetujuan pikiran, bukan sekedar pengaminan akali, setuju, tapi tindakan. Makanya kalau Alkitab mengatakan begini, maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Percayanya Abraham itu bukan, ya aku percaya. Bukan, tindakannya itu. Amin. Itu tindakannya itu. Tidak ada Taurat. Belum ada sunat pun Abraham sudah menjadi umat Tuhan. Kalau di Roma 2 ayat 28-29 ini juga sudah kita bahas, tapi kita lihat kembali bahwa ada orang-orang yang dapat menjadi Yahudi tanpa disunat. Ini sindiran bagi orang Yahudi yang merasa bahwa hanya mereka yang dapat disebut sebagai keturunan Abraham. Tetapi ternyata ada orang-orang dari bangsa lain yang dapat melakukan inti hukum Taurat, dihisapkan sebagai Yahudi sejati. Waduh, ini sebenarnya luar biasa. Tamparan. Ucapan Paulus itu tamparan. Bukan hanya kamu Yahudi ya. Ini orang-orang tidak mendengar Taurat, tapi dibenarkan karena melakukan Taurat loh. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang melakukan. Jadi kalimat ini mengesankan dengan jelas bahwa terdapat kemungkinan bangsa-bangsa lain dapat melakukan inti hukum Taurat, yaitu mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Apakah itu ada, Pak? Ada. Ketika Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, kau berikan aku makanan. Ketika aku bertelanjang, kau berikan aku pakaian. Lulus. Kok lulus, Pak? Karena masih punya dosa-dosa yang lain. Tuhan tidak memperhitungkan itu, bro. Kalau baca perjanjian lama, Daud juga mengatakan berbagai orang yang dibenarkan. Abraham dibenarkan, ya Abraham benar. Dibenarkan bukan berarti gak punya salah. Saya nggak ngerti kenapa orang jadi begitu bodoh. Kok Allah kita begitu? Begitu memang begitu. Kalau begitu Allah nggak suci. Tuhan yang telah menebusnya di kayu salib, kamu ngerti nggak? Telah memikulnya dan Allah memandang itu sudah selesai. Maka jangan memandang dosa itu seperti ini. Ini masalahnya, saudara. Nggak tahu kenapa orang jadi berpikir nggak cerdas. Begini loh. Jangan memandang dosa itu totol-totol di sini loh. Terus bersih. Kalau orang-orang di luar Kristus kan ada totol-totolnya, Pak. Setuju? Tetapi mereka punya kasih. Totol-totolnya gimana? Dianggap gak ada. Tuhan Yesus yang pikul dosa-dosanya. Nah, kalau kamu tidak boleh ada totol-totol. Kamu harus bersih. Artinya, karaktermu harus sempurna. Kalau orang di luar Injil dibenarkan walaupun punya salah. Tapi kalau you dibenarkan, tidak boleh punya salah. Kamu harus tidak bersalah, tidak bercela. Itu bedanya. Sudah ngerti maksudnya? Jadi tidak bisa Anda menghindar untuk menyerahkan segenap hidup guna mencapai tingkat berkenan kepada Allah. Teologi yang benar ini akan memaksa kita untuk hidup benar. Nggak bisa bikin salah. Ini jadi revolusi nanti. Betul nggak? Nangkep nggak ya? Anda mengerti nggak? Saudara, hendaknya kita tidak berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dalam pengertian intinya. Pak, nggak ada orang bisa melakukan hukum Taurat, Pak.
Jangan berpikir begitu. Roma 2 ayat 13-15 menunjukkan bahwa bisa. Paulus tidak akan menulis tulisan ini kalau tidak ada fakta adanya orang-orang di luar Injil yang sebagai bangsa-bangsa lain tidak pernah dapat melakukan inti hukum Taurat. Nyatanya bisa. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat atau dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, dan seterusnya. Ayat 13 paling bagus. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Pak, itu maksudnya ya ditulis, tapi nggak ada orang yang bisa benar. Kamu itu kalau ngomong ya membela premismu tuh ngaco. Kalau tidak ada orang yang bisa dibenarkan, Paulus nggak nulis begini. Saya buktikan lagi ya, Matius 25 ayat 31-46. Orang yang diperkenan masuk kerajaan surga karena melakukan perbuatan kasih. Ini kalau lagi saya ngomong, kau pikir Daud itu bersih, Abraham itu bersih? Ayo tokoh-tokoh lain, mereka itu nggak bersih-bersih amat loh. Hah? Masuk neraka nggak kira-kira? Nah, Salomo masuk neraka surga, Salomo nggak jelas memang, nggak jelas. Tapi kemungkinan itu bisa. Kemungkinan bisa. Yang membangun bait Allah masuk neraka tidak kebayang deh saudaraku. Hah? Kalau Abraham misalnya hidup pada zaman sekarang dengan kemahnya, dia tidur malam yang gundik yang satu, istrinya di kemah yang satu, dia tidur gundik yang lain di sebelah sana. Itu menjijikkan nggak saudara? Tapi dia sahabat Allah. You mau ngomong apa? You must be perfect as just your father. Mereka dibenarkan bukan berarti nggak punya salah. Tapi kalau kamu dibenarkan karena kamu terbukti tidak bercacat, tidak bercela. Harus cerdas. Banyak orang Kristen berpikir, tadi sudah saya singgung, bahwa dibenarkan artinya dianggap benar walau banyak dosanya. Kemudian dipermudah masuk surga karena keselamatan bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan iman. Banyak orang Kristen berpikir karena ajaran yang salah bahwa dibenarkan artinya dianggap benar walau banyak dosanya, kemudian dipermudah masuk surga karena keselamatan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan iman. Tuhan macam apa yang begini nih coba? Udah nggak apa-apa, dosamu udah telah kupikul, tapi aku penuh kelemahan kurangan, nggak apa-apa, saya bereskan. Coba, dulu kita tuh mikirnya begitu, betul nggak? Termasuk saya sudah jadi pendeta, sudah sekolah teologi, masih begitu. Saya pikir berubah ini kan baru tahun belakangan sebenarnya. Terutama setahun ini. Waduh, saya sudah tidak ada pilihan. Tuhan, aku mau benar, Tuhan. Tadi pagi saya berdoa. Itu Tuhan kayak ngajar gini. Begini, Ustaz. Kamu itu dulu di lingkaran. Sekarang kamu udah keluar di sini. Kamu jangan masuk-masuk ke sini. Makanya apa yang kita pikirkan, yang kita lihat itu hati-hati. Kamu jangan masuk, jangan deket-deket ke sini. Kamu harus makin jauh. Makanya bergaul dengan orang yang salah itu bisa merusak kita loh. Ada nonton film yang gak pantas gitu, itu bisa buat gambaran di otak saudara. Lihat barang bagus dan lain-lain, itu bisa merusak. Melihat boleh, tapi kalau kita kemudian sampai kita digarami rusak. Nah, banyak orang Kristen merasa bahwa gak apa-apalah masih punya unsur-unsur itu. Saudara tahu bahwa Tuhan mengendaki kita bersih. Bersih, saudaraku, tidak ada unsur dosa itu, tidak boleh ada. Kita harus sadar masih ada belentong-belentongnya. Salah seorang saya kenal memang berjalan dengan Tuhan, bercerita, saya kok mimpi ya, saya masuk sebuah toko gitu, saya pakai baju belentong-belentong, lalu saya pulang kok saya pakai baju lain, bagus, ini isyarat yang bagus. Belentong-belentong itu masih ada, harus dibuang. Anda pikir saya nggak punya belentong-belentong? Masih. Harus kutinggalkan, jangan kudekatkan. Bisa rusak saya. Anda paham? Menjaga hati yang pertama, dia harus mencintai Tuhan di atas segalanya. Nggak ada hati untuk yang lain. 2, dia fokus tujuan hidupmu. 3, saudara harus menjauhi karakter dosa. Itu cara menjaga begitu. Kenapa?
Kenapa? Ayah dalam kisah anak yang terhilang di Lukas 15, kenapa ayahnya tidak nyari anaknya? Dia cukup kuat, dia cuma nunggu. Kenapa? Dia tidak mau mendapatkan tubuh anaknya, tapi nggak dapat hatinya. Jangan Anda bertobat karena ancaman. Awas lu masuk neraka lo. Awas lu dikutuk lo. Itu nggak bagus. Kasih perpuluhan. Kalau tidak, belalang pelahap. Paham nggak saudara? Nggak bener. Nah, banyak orang Kristen merasa bahwa dia dianggap benar, sudah dosanya dibereskan semua, dipermudah masuk surga walaupun masih punya dosa. Karena keselamatan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Dan iman yang dipahami itu hanya percaya Yesus juru selamat. Coba, betapa bodohnya. Dibaca lagi, banyak orang Kristen. Ini penting bagian ini. Banyak orang Kristen berpikir karena ajaran yang salah, bahwa dibenarkan artinya dianggap benar. Walau banyak dosanya, kemudian dipermudah masuk surga, karena keselamatan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan iman. Terus? Adapun iman yang mereka maksudkan hanyalah pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Saya dari kecil Kristen. Ini bayangan saya. Dan saya lihat banyak orang Kristen begitu konsepnya. Terus? Menurut mereka, asal mengakui atau setuju status Yesus sebagai juru selamat berarti sudah beriman. Terus? Kalau mereka percaya pembenaran dengan iman kualitas tersebut, berarti itu adalah pembenaran palsu atau gadungan. Palsu. Itu pembenaran kualitas yang rendah. Terus? Doktrin atau ajaran seperti itu menipu dan menyesatkan. Terus? Tentu saja banyak orang lebih suka model keselamatan yang mudah seperti itu. Itulah model doktrin orang-orang Kristen di Eropa yang hari ini menunjukkan kekristenan ambruk. Ambruk. Udah dibenarkan, belum lagi kalau sampai ditentukan selamat, benar-benar bodoh. Tapi kalau kebenaran yang benar-benar benar, kamu dibenarkan kalau kamu taat seperti Abraham. Dia tidak bisa menghindar. Amin, saudara. Saya bukan sedang memerangi satu pandangan teologi loh. Aduh saudara, kita itu jahat kalau kita bermaksud begitu. Kita bermaksud menyelamatkan manusia. Kebenaran itu yang menyelamatkan saudaraku. Kita bukan sedang bertarung dengan ajaran doktrin manapun. Nah, kita meluruskan jemaat di ajaran yang benar. Maka saudara harus menjadi juru bicara juga. Beritahu. Nah begitu loh Kristen itu. Iman adalah tindakan, bukan sekedar aktivitas pikiran. Komunitas yang meyakini bahwa dibenarkan artinya dianggap benar, walau karakternya masih buruk, kemudian dipermudah masuk surga dengan dasar karena keselamatan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan iman atau pengaminan akali. Sekedar pengamanan akali, terus? Menyimpang dari Injil yang benar. Itu menyimpang. Jadi kalau saya bilang sesat kayaknya keterlaluan. Tapi kalau nggak dikatakan sesat, padahal sesat. You sesat. Lalu produknya jadi manusia biasa seperti yang lain. Hidup dalam kewajaran. Padahal mengapa Tuhan sampai mengizinkan orang Kristen teraniaya menderita. Dan pada waktu itu Tuhan tidak menolong. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Kenapa? Satu, supaya mereka berhenti berbuat dosa. Aniaya penderitaan membuat mereka berhenti berbuat dosa. Dua, supaya mereka tidak berpaling pada dunia dan tidak punya kesempatan menikmati dunia. Tiga, menunjukkan kesetiaan. Karena hanya yang setia sampai akhir yang akan dinyatakan dimuliakan bersama Tuhan. Sekarang nggak ada aniaya, tiga-tiganya boleh nggak ada? Nggak boleh, harus tetap ada. Tapi kalau kekristenan sudah jadi agama, melembagakan jadi agama, rusak saudaraku. Dengan rezim-rezimnya. Yang semua itu kepentingan manusia. Kepentingan institusi atau lembaga, saudaraku. Kalau kita mengerti kebenaran seperti ini, saudara, kita jadi stres.
Kita sudah salah bertahun-tahun. Sekarang belajar mau sempurna. Berat sekali. Belajar untuk hidup tidak bercela. Berat sekali. Sementara lihat dunia seperti ini. Teruskan. Biasanya mereka kurang, bahkan tidak menghargai nilai perilaku atau perbuatan dari karakter yang baik. Menghargai nilai perbuatan menurut mereka bisa merusak prinsip sola gratia. Only by grace. Jadi perbuatan baik ya baiklah, tapi tidak menghargai dengan sepantasnya. Padahal kita orang percaya bukan hanya harus baik, sempurna. Tapi kalau baik pun udah nggak dihargai karena perbuatan baik tidak menyelamatkan, itu bodoh sekali, keluar konteksnya loh. Terus. Walau mereka juga menganjurkan berbuat kebaikan, tetapi kebaikan yang dianjurkan tidak kuat berstandar Tuhan Yesus. Sulit komunitas ini meyakini bahwa di dunia orang bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Padahal setiap orang percaya harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Biasanya mereka tidak berjuang untuk sempurna seperti Bapa. Mereka juga tidak memahami maksud sempurna. Ternyata Kristen itu bukan sukar, saudara. Mustahil. Tapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Sebab kita harus sempurna. Makanya watak-watak buruk kita yang kecil-kecil itu pun harus dibuang. Aduh. Kita udah biasa sembrono. Terus Bata. Kesalahan orang-orang Kristen di atas disebabkan karena mereka mencampur adukan ayat Alkitab tanpa melihat konteks ayat per ayat. Ya, bahkan teolog-teolog hebat pada waktu itu sampai sekarang. Karena hanya membela doktrinnya. Jadi naif, jadi dangkal. Tapi kalau saya berkata begini kan kesannya sombong kali nih orang kayak dia paling benar. Udah, nggak usah ngomongan deh ya. Oke, kita urus masing-masing hidup kita deh kalau begitu. Aku menghargai you terserah mau menghargai saya atau enggak, udah. Males dah kita mau ribut, saudaraku. Terus. Hal ini juga terjadi disebabkan karena membela doktrin yang sudah ada. Mereka membelanya dengan membabi buta tanpa nalar yang objektif dan cerdas. Bangunan berpikir yang salah tersebut mengunci pikiran sehingga mereka tidak menemukan kebenaran murni dari Injil yang menyelamatkan. Artinya, tidak membawa mereka kepada pemulihan gambar Allah. Iya. Terus? Atau rancangan Allah semula. Bisa dipastikan kualitas keimanannya rendah. Iya, dan waktu akan membuktikan seberapa mereka punya kesetiaan kepada Tuhan. Karena pengajaran doktrin seperti itu tidak akan mampu mempertahankan integritas sebagai anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa. Tuh, seperti Kristen di Eropa. Mungkin orang berkata, belum teruji Pak. Anda tahu nggak kalet sejarahnya? Ketika gereja dimuliakan di tengah-tengah kerajaan atau kekaisaran. Apalagi ketika gereja boleh punya pemerintahan. Bahkan gereja sempat punya tentara-tentara atau prajurit atau laskar yang bernama inquisisi. Bisa membantai orang. Bisa memancung, membakar pendeta yang dianggap sesat atau rohaniwan yang dianggap sesat. Mana ada begitu dan berjalan terus. Rusak kekristenan. Kita tidak tahu kapan perang dunia ketiga akan terjadi. Mungkin tahun depan, mungkin bulan ini, mungkin bulan depan. We don't know. Kita nggak tahu dari apa nasib bumi ini, saudaraku. Tetapi di sisa umur dunia ini, di sisa umur hidup kita, kita membangun kerajaan Allah dalam hidup kita. Biasanya mereka juga berpandangan salah bahwa Tuhan Yesus mati hanya untuk sebagian orang. Mereka menyatakan bahwa maksud kalimat bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, artinya bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mampu dan berhasil melakukan hukum Taurat di masa lalu, bahkan sampai kapanpun di masa yang akan datang. Ini bodoh.
Mereka berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dulu. Betul. Ke depan belum tentu. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapinya dan kita harus bisa melakukan hukum itu. The Lord is my law. Saya itu sedang memikirkan untuk menjelaskan bahwa jantung, nafas, hukum itu Tuhan sendiri. Jadi hukum yang dimaksud di sini sebenarnya pada akhirnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Hukum itu bukan menyenangkan hukum itu. Bagaimana Tuhan disenangkan. Amin. Kalau seseorang tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya Tuhan memberikan hukum yang tertulis sesuai kemampuannya. Tapi akhirnya hukum itu berarti ikuti tatanan. Dan sumber dari segala tatanan itu Allah sendiri, bro. Amin. Nah itu nanti saya jelaskan lain waktu, saudara. Ini masih hutang saya. Hutang itu. Terus. Sebagai konsekuensinya, maka tidak ada orang yang bisa masuk surga di luar orang Kristen dan di luar orang-orang yang ditentukan untuk selamat. Ketika ada paham yang mengatakan Tuhan Yesus mati untuk sebagian orang, satu, nggak ada orang di luar Kristen yang masuk surga. Dia juga nggak tahu surga itu apa, nggak jelas juga. Tapi saya kasih tahu kalau mau tahu, ada masyarakat, ada yang memerintah. Dua, konsekuensinya adalah bahwa hanya orang tertentu yang ditentukan selamat itu yang masuk surga. Terus. Dengan pandangan ini, mereka menutup pintu terhadap kemungkinan orang di luar Injil bisa masuk dunia yang akan datang. Saya mau tanya gimana Ayub, bagaimana Jitro, bagaimana orang perjanjian lama. Tahu nggak apa jawaban mereka? Bukunya saya baca. Itu hak prerogatif Allah yang memberikan privilege kepada mereka. Enak aja itu jawabannya. Allah dianggap tidak punya tatanan. Betul nggak saudara? Anda ngerti saya ngomong apa ini? Nggak ada tatanan. Nggak ada sistematika hukum yang jelas. Loh, mereka gimana? Di perjanjian lama kok bisa diampuni lalu masuk surga? Itu hak prerogatif Tuhan yang memberikan privilege kepada mereka. Buset. Orang-orang hebat tulis buku, begitu jawabnya. Semua ada tatanannya. Dan itu konsisten sepanjang waktu. Dan semua bertalian. Tidak ada yang berbenturan. Enak aja. Kalau saya tanya ketika Adam harus diusir. Kenapa? Karena itu tatanan Allah. Allah kenapa nggak kasih pengampunan saat itu? Ya karena belum ada Yesus. Oke, lalu bagaimana dengan Ayub dan lain sebagainya? Jadi tidak konsisten. Tapi banyak orang masih punya akal menjawab. Saya udah gak mau ngomong lagi. Terus baca. Mereka juga menutup pintu bagi mereka yang menurut mereka tidak ditentukan untuk selamat yang sama dengan tidak ditentukan masuk surga. Mungkin kalimatnya gini. Mereka juga menutup pintu bagi orang-orang yang menurut mereka diganti orang-orang dulu nih. Yang menurut mereka yang berpandangan itu tidak ditentukan untuk selamat, yang sama dengan tidak ditentukan masuk surga. Aduh gawat. Terus sejatinya mereka belum memahami Taurat itu sebenarnya. Taurat adalah hukum yang intinya ada dua, yaitu mengasihi Tuhan Oke, Allah. Anda sudah tahu itu. Hukum itu intinya dua ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, yang sama dengan itu nih yang kedua. Jadi kalau orang non Israel tidak punya ini, ya tinggal satu yang sama dengan itu. Maka ketika kau melakukannya, itu dianggap untuk Tuhan. Tapi kalau kau kenal aku, kamu harus mengasihi aku. Amin. Kamu harus mengasihi aku. Mereka tidak kenal aku. Yang dikenal itu orang miskin, orang telanjang, orang susah, orang masuk penjara. Itu yang mewakili diriku. Tapi kalau kau kenal aku, kau kasih aku, coba kasih mereka. Makanya kalau saudara sewenang-wenang dengan orang, itu sudah jangan ngomong, aku mengasihi engkau Tuhan. Omong kosong. Mereka tidak mau mengerti bahwa Tuhan Yesus memperkenan orang-orang masuk kerajaannya bukan karena iman. Ini logika saja ya, logika sehat ya. Sehat tapi ini bukan akal manusia, kan semua dasar Alkitab. Kalau you tidak kenal Tuhan, you nggak bisa mengasihi Tuhan dong.
yang you kasih orang yang membutuhkan pertolongan. Dan itu diperhitungkan perbuatan you untuk Tuhan. Amin. Nah, kalau you kenal Tuhan, terus mencintai Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Ini penting banget. Ini penting. Kalau you mengasihi Tuhan dengan segenap hati, you harus tahu hatiku dan melakukan keinginanku. You tidak bisa tidak mengerti hatinya dan melakukan kehendaknya. Kalau sudah mengenal Tuhan, kalau tidak mengenal Tuhan, sudah cukuplah mengasihi sama manusia. Tapi ketika engkau mengenal Tuhan, engkau harus tahu hatinya. Bukan, oh Tuhan aku mengasihimu sungguh segenap hatiku. Melo-melo, melankoli. Itu banyak penipuan dan munafiknya. Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau harus tahu isi hatinya untuk dilakukan. Contoh sederhana, kalau you mencintai mama, bukan hanya mama aku cinta padamu. You harus tahu apa yang disenangi mamamu untuk kau lakukan. Dan yang tidak disukai mamamu tidak kau lakukan. That's it. Masih gak mau ngerti lu bagaimana? Saudara sebelum mati jangan sampai tidak berubah. Saya takut sekarang. Takut. Jangan sampai saya mati gak dikenal Tuhan. Wah tapi itu ke surga susah Pak. Dari dulu Tuhan sudah ngomong begitu bro. Siapa yang ngajarin ke surga? Gampang. Tapi itu mahal. Dari dulu Tuhan berkata, jual segala milikmu. Semua. Wah Pak, kalau begini siapa yang masuk surga Pak? Dari dulu murid-murid sudah berkata, siapa yang masuk surga kalau begini nih? Tapi jangan lupa Tuhan selalu memberi solusi. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Pak, tapi jangan semangat begitu. Kalem, nggak bisa kalem saya. Saya stres. Ini soal kekekalan bro. Banyak saudara sedang dibawa ke api kekal oleh dunia. Dan Anda tidak menyadari. Maka Anda harus saya sadarkan. Kalau saya bisa lebih keras, saya keras lagi. Kalau saya banting tuh meja. Mereka yang diperkenan masuk surga dalam Matius 25, 31-46 berdasarkan perbuatan kasih adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mereka berkata, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Nah, dengan demikian bisa ditegaskan bahwa ini ditujukan kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini bagi orang di luar Kristen yang tidak membaca Injil. Mengerti saudara? Sederhana dong bro. Kok gitu aja lu gak ngerti? Orang Kristen gak bisa bilang, Tuhan kapan kami melihat orang telanjang? Kok bisa masuk surga sih? Orang gak baca Alkitab. Di sini kamu boleh masuk surga. Maksud sih Tuhan? Iya masuk. Kok bisa ya? Ya waktu aku lapar kau beri makan. Kapan sih? Enggak pernah baca Matius sih. Betul nggak? Ini orang yang tidak pernah. Tapi Pak itu mungkin figuratif. Jangan ngarang-ngarang deh, figuratif apa deh. Dan Anda harus ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, Tuhan belum bicara soal darah yang menyucikan, iman enggak, perbuatan baik. Ini karena doktrin yang salah jadi ngaco, jadi campur aduk kayak cendol. Kalau cendol masih enak loh. Kayak limbah. Teruskan. Tentu saja orang Kristen yang sudah membaca Injil tahu bahwa perbuatan baiknya diperhitungkan sebagai bagi Tuhan sendiri. Terus. Kalimat yang mengatakan bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat hanya ditujukan kepada mereka yang mengenal Taurat. Sebab mereka berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat, mereka dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dengan melakukan hukum Taurat, mereka dilayakkan bukan saja menjadi umat Allah di bumi, tetapi juga memiliki kehidupan yang akan datang. Padahal Taurat tidak dapat menyelamatkan. Boleh nggak saya ganti kalimatnya? Mereka berpikir bahwa dengan beragama, mereka masuk surga. Itu sama. Taurat yang di dalamnya dekalog, ada misi patim, ada hukim, undang-undang ibadah, pengaturan undang-undang sipil syariat. Itu buat mereka merasa berkenan di depan Tuhan, mereka bisa mencapai surga. Itu kesombongan.
Itu keangkuhan. Kalau kekristenan menjadi agama seperti ini, orang kehilangan kebenaran. Christianity is not religion, but way of life. Jalan hidup. Ini kalimat luar biasa loh. Jadi kalimat yang mengatakan bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, itu ditujukan untuk mereka yang mengenal Taurat. Sebab mereka berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat, mereka dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dengan melakukan hukum Taurat, mereka dilayakkan bukan saja menjadi umat Allah di bumi, tapi juga boleh masuk surga. Artinya begini, tahu nggak? Akhirnya yang kurang ajar di sini, yang ini, diginiin saudara. Paham nggak? Jadi ketika berkata kamu dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat, 1, dia pikul salib. 2, tinggalkan agamamu. Maksudnya pola-pola hidup beragama. Saatnya orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini Kristen yang benar. Liturgi-liturgi yang kita buat ini seringkali hanya menjadi hiasan jiwa yang tidak menyukakan hati Tuhan. Liturgi yang benar adalah ketika kau bangun tidur, kau jaga pikiranmu, kau jaga matamu, kau jaga mulutmu, kau jaga perbuatanmu. Itu liturgi yang benar. Itu pujian yang benar. Itu penyembahan yang benar. Itu upacara hidupmu yang benar. Amin.